Kalau gue ngomong tentang sistem pendidikan, mungkin udah jadi rahasia umum dan pemikiran banyak orang bahwa ya memang sistem pendidikan ini banyak cacatnya. Gak usah jauh-jauh, banyak banget tokoh-tokoh di Indonesia, mulai dari Deddy Corbuzier, Nadiem Makarim, sampai tokoh internasional kayak Elon Musk atau Sir Ken Robinson, mereka semua mengkritik efektivitas dari sistem pendidikan. Tapi sebenarnya, emang apa sih yang jadi masalah dari sistem pendidikan saat ini? Well, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang perspektif 1% terhadap sistem pendidikan yang kita tempuh saat ini. Dan gue juga bakalan ngasih perspektif tentang apa sih hal yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini. Lo tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Nah, jadi apa aja sih sebenarnya masalah dari sistem pendidikan? Well, salah satu science communicator yang terkenal, Neil deGrasse Tyson, bilang bahwa sekolah itu sebenarnya mereward nilai atau IPK. Tapi sayangnya, kehidupan itu nggak nge-reward IPK atau nilai. Jadi bisa dibilang bahwa sekolah itu nggak efektif pengaruhnya buat kehidupan kita. Nah, ini adalah masalah pertama. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu apa sih? Ini bisa aja jadi perdebatan. Mungkin masing-masing dari lo punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau gue akan bilang bahwa tujuan pendidikan itu tentu untuk menyiapkan manusia agar siap dalam menjalani hidupnya. Pendidikan juga bisa ngebantu manusia, kita, supaya kita bisa punya skill yang membantu kita dalam menjalani hidup. Skill untuk pekerjaan, skill untuk relationship, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah berperan seperti itu? Udah berperan untuk mencapai tujuannya? Well, Neil deGrasse Tyson bilang bahwa sekolah yang ada saat ini belum bisa mencapai tujuan tersebut. Kenapa? Karena gini, hal yang dihargai di sekolah itu kan nilai tinggi gitu. Lo kalau punya nilai tinggi ya lo dihargai. Sayangnya nilai tinggi di sekolah itu nggak menjamin bahwa kita bakalan bisa siap dalam menjalani kehidupan. Well, emang sih ada riset yang bilang bahwa nilai sekolah itu berkorelasi sama kesuksesan. Tapi ya kalau kita lihat di kehidupan nyata, ternyata sebenarnya banyak juga orang yang nilainya rendah tapi tetap bisa loh masuk ke standar sukses. Bahkan sukses banget. Albert Einstein, Steven Spielberg, dan lain sebagainya. Ini masalah pertama. Sekolah itu nge-reward IPK dan nilai. Tapi kehidupan, ya jelas kehidupan nggak mereward IPK atau nilai. Ini yang pertama. Masalah kedua, kalau kata Elon Musk, sekolah itu hanya menjelaskan apa, tapi bukan kenapa. Kita memang belajar banyak di sekolah. Kita belajar belasan pelajaran. Ada fisika, geografi, matematika, dan lain sebagainya. Dan kita tahu kontennya. Kita tahu konten yang dipelajari itu apa. Kita tahu apa yang diajarkan. Tapi apakah kita tahu kenapa itu diajarin di sekolah? Apakah semua guru bisa menjelaskan kenapa pelajaran-pelajaran tersebut yang diajarkan di sekolah? Well, gue yakin banget bahwa banyak dari kita yang nggak tahu kenapa sih kita perlu belajar geografi, kenapa sih kita perlu belajar matematika. Dan ini mungkin udah jadi rahasia umum gitu, bahwa kita semua sama-sama berpikir bahwa ya pelajaran ini tuh nantinya nggak bakalan kepake gitu di kehidupan, nggak bakal kepake di kerjaan. Dan gue bisa jadi setuju sama hal itu gitu. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, kalau kata Sir Ken Robinson, sekolah itu sebenarnya ngebunuh kreativitas muridnya. Kenapa? Ya karena murid disuruh untuk nurut terus-menerus, untuk melakukan hal yang sama, untuk diajari persis hal yang sama dengan semua orang, dan untuk punya standar yang sama. Kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus berhenti belajar, kapan harus dapat nilai, semuanya sama. Nah, menurut Sir Ken Robinson, tipe pembelajaran kayak gini itu bikin kreativitas kita mati. Tipe belajar kayak gini, kalau menurut Sir Ken Robinson, sebetulnya itu nggak beda banget sama yang dilakukan oleh buruh pabrik di masa awal industrialisasi. Orang dikumpulin kan di satu tempat, disuruh ngelakuin hal yang sama berulang-ulang, dan dievaluasi dengan evaluasi yang sama. Nah, dampaknya akhirnya passion orang-orang tersebut menghilang, kreativitas orang-orang juga mati perlahan. Karena apa? Karena mereka nggak dikasih ruang untuk ngelakuin hal yang pengen mereka lakuin. Nggak dikasih ruang juga untuk berinovasi, untuk mengeksplor jawaban-jawaban lain, dan ini jadi masalah yang ketiga kan. Masalah yang keempat, hal yang diajarin di sekolah itu nggak relevan dengan hal yang kita butuhkan. Kalau dalam kehidupan, apa sih hal yang kita butuhin? Well, banyak. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan intelektual, ada gimana caranya berinteraksi sosial, gimana caranya biar kita bisa ngatur duit, uang gitu kan, gimana caranya biar kita bisa kerja sama orang lain, leadership, pengetahuan tentang diri, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah sekolah udah ngasih semua itu? Apakah pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu relevan dengan hal yang kita butuhin di kehidupan? Gue bisa bilang, belum. Di pekerjaan gue yang sekarang, di 1%, gue mungkin cuman menggunakan 10-15% ilmu yang gue pelajari di sekolah. Gue beruntung, pekerjaan gue sekarang sesuai dengan jurusan gue, yaitu jurusan psikologi.
Dan emang ilmu di kampus gitu ya, di jurusan gue itu banyak kepake. Tapi kalau dari sekolah, SD, SMP, SMA, gue bisa bilang bahwa banyak dari hal yang gue pelajari itu nggak kepake sama sekali gitu. Dan ini kita belum ngomongin jurusan lain yang mungkin pelajaran yang dipelajari di kampus itu nggak relevan dengan pekerjaan atau hal yang penting dalam kehidupan. Dan nggak berhenti di sana juga. Kalau misalnya kita ngomongin tentang masalah pendidikan, kita juga ngomongin masalah-masalah teknis. Kalau di Indonesia contohnya apa? Paling mudah ya korupsi gitu. Dana pendidikan itu paling besar di APBN. Tapi dananya juga sangat besar yang nggak pernah nyampe ke murid atau ke sekolah. Contohnya kontroversi dana BOS. Banyak yang bilang bahwa lahan pendidikan adalah salah satu lahan basah untuk korupsi. Dan gue sebenarnya nggak tahu dengan pasti ini benar atau enggak. Tapi yang jelas, pihak-pihak yang sempat berinteraksi dan ngobrol dengan gue seperti guru, murid, kepala sekolah, itu semuanya bilang bahwa dana yang digelontorkan oleh pemerintah meskipun banyak banget ya, sekian persen gitu dari APBN, itu nggak semuanya nyampe ke sekolah gitu. Nggak semuanya nyampe ke orang yang butuh. Bahkan mungkin hanya 30% dari 100% dana yang nyampe ke sekolah. Ini jadi masalah besar, karena kalaupun misalnya sistem pendidikannya udah bagus gitu, tapi kalau teknisnya kurang baik ya percuma juga kan gitu. Nah masalahnya, ini udah kualitas sekolahnya kurang, kualitas sistem pendidikannya kurang, masalah teknisnya juga banyak, akhirnya performa teknisnya juga kurang. Nah tadi kan udah banyak nih masalah yang gue jabarin gitu. Terus apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kita usahain supaya sistem pendidikan ini jadi lebih oke? Yang pertama, menurut gue ya, yang perlu kita lakuin adalah kita harus tetap optimis. Kita sama-sama tahu bahwa sistem pendidikan itu banyak masalahnya. Ada masalah sistem, ada masalah teknis. Ini juga belum ngomongin masalah yang lain, kayak kurangnya motivasi dari murid, masalah infrastruktur, dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting buat kita adalah kita harus tetap percaya bahwa kita bisa kok memperbaiki semua ini sedikit demi sedikit. At least 1% setiap harinya. Semuanya diawali dari mindset dulu. Kalau kita gak yakin bahwa kita bisa, ya kita gak akan bisa gitu. Di tahun 1969, umat manusia sempat melakukan hal yang sempat dikira gak mungkin buat dilakuin, yaitu untuk mendarat di bulan untuk pertama kalinya. Di tahun 2020, kita juga sempat ngelakuin hal yang sama. Sekarang udah ada banyak banget perusahaan dan lembaga yang punya misi untuk membuat umat manusia jadi umat yang multiplanetari. Maksudnya gimana? Dengan kata lain, multiplanetari adalah kita bisa hidup di lebih dari satu planet. Dan planet keduanya disinyalir adalah planet Mars. Hal-hal ini mungkin kalau dipikirin oleh orang gitu ya, di awal tahun 1900-an, mungkin adalah hal yang mustahil banget gitu, untuk tinggal di Mars, untuk pergi ke bulan gitu. Tapi tentu ada orang-orang yang tetap mengusahakannya. Ada orang-orang yang tetap optimis. Dan akhirnya, kita bisa melakukan hal yang awalnya nggak mungkin. Ini juga berlaku untuk sistem pendidikan. Yang paling penting harus tetap banyak orang yang optimis dan tetap mengusahakan perkembangan sistem pendidikan. Dengan kita optimis, hal-hal yang awalnya kita anggap gak mungkin, hal-hal yang kayak jauh banget dari otak kita, ini pasti bisa terjadi nanti. Jadi itu yang pertama, lo harus optimis. Yang kedua, lo bisa nyoba untuk mempelajari hal-hal penting dalam hidup yang gak lo pelajari di sekolah. Cari tempat belajar lain, cari cara belajar yang baru. Yang penting lo mempelajari hal-hal yang penting, yang mungkin udah lo lewatin selepas dari sekolah. Jangan takut untuk nyoba cara-cara baru. Jangan kemakan sama stigma negatif dari pelajaran yang mempelajari tentang misal kehidupan gitu. Kalau lo belum pernah nyoba konsultasi sama profesional, misal dengan ikut mentoring atau konseling gitu di 1%, ya udah ikut aja. Kalau emang lo ngerasa terganggu dan merasa punya masalah, ya gak apa-apa, belajar aja gitu, coba aja. Tonton hal-hal yang bermanfaat di YouTube, ikut kursus, ikut kelas online, ikut konsultasi. Kalau belum pernah nyoba kelas online yang ngajarin tentang kehidupan, kayak misalnya kalau di 1% ada kelas tentang introvert, kesepian, kepercayaan diri, ya udah gitu, ikut aja. Karena gini, hal-hal ini meskipun mungkin sekarang ya banyak orang yang menganggap, wah ngapain gue belajar relationship, ngapain belajar kepribadian, ngapain belajar tentang mengenal diri, mendingan kerja dan lain sebagainya gitu. Well, ini adalah hal yang beneran praktis dan langsung manfaatnya ke hidup kita. Dan hal-hal ini tuh nggak kita pelajari banyak gitu di sekolah. Dan ini banyak masalahnya kan. Yang artinya selama belasan tahun, bisa jadi kita udah ketinggalan banyak. Mungkin banyak dari lo yang nggak pede, yang nggak terlatih skill leadershipnya, yang mungkin bermasalah dengan kecemasan gitu. Nah, dengan sistem pendidikan kayak gini, kita nggak bisa jadi pemeran pasif terus gitu. Kita harus aktif, harus kita yang nyari pendidikannya, harus kita yang bikin demand-nya, karena kalau demand-nya udah banyak, kalau orang-orang udah sadar nih, mereka butuh gitu, hal-hal yang penting dalam kehidupan, butuh untuk belajar, mau nggak mau nanti perusahaan, pemerintah juga akan ikut serta berpartisipasi.
Nah, sebagai konsumen makanya kita harus menciptakan demand ini. Kita harus punya kemauan untuk belajar hal baru dan punya keberanian buat ngambil langkah yang mungkin cukup berbeda dengan orang pada umumnya. Jadi ketika orang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan akademis yang mungkin ya sebenarnya nggak penting-penting amat, kita harusnya sibuk dengan banyak hal penting buat hidup kita gitu. Jadi jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk nyoba hal-hal baru. Please, pelajari hal-hal baru, temukan platform lain selain di sekolah, karena lo bisa belajar dari manapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo bisa jadi contoh buat teman-teman lo atau untuk anak-anak lo. Jadi contohnya gimana maksudnya? Ya jadi contoh gitu, dengan lo punya self-knowledge yang baik, dengan lo punya relationship yang oke, dengan lo punya tujuan hidup yang baik, dengan lo jadi open-minded. Intinya, bikin diri lo jadi seoke itu. Jadinya nanti orang lain penasaran, kok lo bisa sih sukses kayak gini? Kok lo bisa sih oke banget orangnya? Nah, disinilah lo bisa bilang bahwa ya gue belajar secara aktif, bukan cuma hal yang ada di sekolah, tapi juga hal-hal penting dalam kehidupan. Nah, inilah pentingnya motivasi kita untuk belajar gitu. Jadi, jangan capek untuk belajar, selalu cobalah hal-hal baru. Ini berhubungan ya sama tadi tips kedua yang gue bilangin. Nah, yang keempat, lo bisa prioritasin waktu lo untuk hal yang emang penting buat lo. Jadi gini, ini mungkin opini yang berbeda dengan kebanyakan orang, dan mungkin ini opini yang cukup aneh gitu. Tapi menurut gue, sekolah itu sebenarnya ya, sekolah formal itu sebenarnya nggak sepenting itu. Kecuali untuk lo ngelamar kerja, as in lo cukup punya ijazah atau IPK minimal 3 gitu. Atau sekolah itu cuma penting untuk beberapa profesi doang. Contohnya kedokteran, psikolog klinis, dan lain sebagainya yang butuh latihan dan butuh sekolah formal. Tapi menurut gue, untuk hal-hal lain selain itu, sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari luar sekolah formal. Jadi, kalau emang lo udah tahu tujuan lo udah tahu mau ngapain di dunia ini, lo udah tahu diri lo itu value-nya kayak gimana, lo udah tahu lo punya tujuan apa, ya udah gitu. Lo gak usah mentingin sekolah banget. Kecuali tadi, lo mau bekerja di keprofesian yang butuh sertifikasi kayak dokter atau psikolog. Kalau misalnya selain itu ya udah gitu, lo gak usah terlalu mentingin nilai. Gak usah lah terlalu mendewakan nilai. Kalau misalnya setelah lo punya nilai tinggi, ya pengetahuan lo tetap itu-itu aja gitu. Yang penting IPK-nya gak di bawah 3. Yang penting lo tetap naik kelas. Selama minimal itu lo penuhi, lo gak bakalan susah cari kerja, ya udah gitu, gak usah dipentingin banget. Kenapa kayak gitu? Karena kita udah sama-sama tahu kan bahwa pendidikan itu nggak seefektif itu. Orang yang punya IPK tinggi kan belum tentu juga untuk sukses gitu. Jadi ya udah, nggak usah ngejar nilai banget kalau emang lo nggak perlu nilai. Lebih baik lo kejar hal yang emang penting buat lo. Contohnya Bill Gates gitu. Dia kalau mau ngejar nilai ya dia bisa sebenarnya. Cuman ada hal yang lebih penting, yaitu ngurus perusahaannya, Microsoft. Akhirnya dia drop out. Tapi tentu nggak mentingin nilai bukan berarti lo gak melakukan usaha sama sekali untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ingat, walaupun Bill Gates itu memilih untuk DO, dia itu pinter. IPK dia sebelumnya itu tinggi. Dan ingat, dia DO dari Harvard. Jadi dia pasti udah melalui tes-tes sebelumnya yang ya pasti nilainya tinggi lah gitu. Jadi ya dia DO-nya karena pinter gitu. Karena dia tahu tujuannya apa. Nah, lo juga baiknya kayak gitu. Jadi jangan DO karena lo gak bisa menjalani sekolah gitu. Tapi DO lah karena lo punya tujuan. DO lah karena lo punya prinsip. DO lah karena lo punya ya skill lain yang mau lo kembangkan gitu. Gitu ya. Ingat, poin yang gue sampein di sini bukan nyuruh lo untuk gak mentingin sekolah, tapi gue menyarankan ke lo untuk lo supaya tahu apa sih prioritas lo di hidup lo, cari tahu tujuan lo gitu. Ini bisa jadi ada di sekolah, bisa jadi enggak gitu. Dan itu adalah pertanyaan yang perlu lo sampaikan ke diri lo sendiri. Sebenarnya lo hidup tuh buat apa sih gitu? Lo sekolah tuh buat apa? Lo ke kampus tuh buat apa sih? Nah, kebanyakan orang itu belum bisa jawab pertanyaan ini. Kebanyakan orang gak bisa jawab pertanyaan kenapa. Nah, lo harus bisa jadi orang yang menjawab pertanyaan kenapa gitu. Kenapa sih lo mau sekolah gitu? Kenapa sih lo hidup gitu? Karena benar kata Elon Musk, orang tuh tahu mau belajar apa di sekolah. Orang tuh tahu mau belajar apa di kuliah. Kontennya tahu, tapi orang kebanyakan gak tahu. Kenapa sih dia sekolah? Kenapa sih dia kuliah? Nah, kenapanya ini padahal yang penting gitu ya. Nah, itu tips yang keempat. Yang terakhir, lo bisa sebarin pengetahuan lo ke orang lain. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibagi ke orang lain. Jadi kalau misalnya lo ngerasa lo dapet insight gitu ya, lo ngerasa dapet insight dari misalnya nonton video ini, lo ngerasa dapet insight dari pelajaran yang lo dapet dari tempat kursus, misalnya dari manapun itu, ya lo bagiin lagi insight itu ke orang-orang di sekitar lo. Lo share video yang lo temuin di internet, lo share video ini, kasih manfaat juga ke orang lain.
Dan lo juga bisa bikin proyek gitu, lo bisa bikin tulisan, blog, atau apapun itu yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau lo udah ngelakuin hal-hal yang gue list barusan, tips-tips tadi, gue yakin lo bakalan jadi orang yang sukses dan jadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dan lo juga berkontribusi atas perbaikan sistem pendidikan gitu. Karena ya udah gitu, lo nggak mengeluh, lo tetap optimis, lo melakukan segala cara supaya pendidikan jadi membaik gitu ya. Mungkin sekian dari gue. Akhir kata, gue Evan dari 1%, gue mau mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga video ini bisa membuat lo jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Thanks.